Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai hari ini. Jangan pernah kita mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah apa? Syukur. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka aku sangat kecil. Ini adalah merupakan rumus. Ya. Rumusnya apa? Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau kita kufur, Allah datangkan azab. Itu saja. Kita bersyukur, Allah tambah. Kita kufur, Allah berikan azab. Datangkan azab kepada kita. Makanya dua atau satu kaidah ini sederhana, tetapi ini memiliki makna yang luas, makna yang baik, makna yang bisa memberikan kita, bisa mendatangkan pahala untuk kita. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Contohnya seperti apa? Senyum. Senyum itu Allah berikan kita senyum. Itu kita syukuri. Alhamdulillah hari ini kita masih senyum. Bisa jadi besok kita sudah tidak senyum lagi. Ya. Makanya ketika kita senyum, kita bersyukur. Alhamdulillah Allah beri masih kita wajah yang cerah, pikiran yang jernih. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah. Tapi kapan kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka tunggu saja. Azab Allah sangat pedih. Orang yang tidak pandai-pandai bersyukur, misalkan contoh, ya contoh ini ya. Saya kasih contoh. Di sekolah, mama ada kasih uang jajan, ya. Mama ada kasih uang jajan atau ibu ada kasih uang jajan. Uang yang ada di kantong ibu atau orang tua, ayah ataupun ibu, itu misal hanya 10.000. Sudah dikasih, ini hari itu uang jajan hari ini. Hari bilang, alhamdulillah, terima kasih mama, papa, alhamdulillah. Berarti hari termasuk orang yang apa? Syukur. Contoh yang kedua, ini ganti uang 5.000. Diganti bilang, masa Allah cuma 5.000. Ini tandanya apa? Orang yang tidak Bersyukur. Ini cuma contoh kan ya, Arilah. Ini cuma contoh. Nah, kalau Aril apapun yang diberikan oleh orang tuanya dia bersyukur, dia akan pasti jiwanya akan tenang. Tapi kalau si Gandhi, dia punya orang tua kasih 5.000 tapi dia tidak bersyukur, pasti sebanyak apapun yang dikasih sama dia tidak bersyukur itu. Ada satu perkataan, saya tidak terlintas sama saya di hadis atau apa, awalan. Satu perkataan, kalau orang
misalnya ini perkataan Imam Syafi'i Allah alam, saya lupa ya. Orang yang tidak pandai bersyukur yang sedikit, maka dia akan tidak mampu bersyukur yang banyak. Bagi dia yang banyak itu masih sedikit. Itu kan orang yang tidak pandai bersyukur itu. Mau dikasih uang 5.000, dia mengeluh. Nantinya dia kasih uang 10.000, tetap mengeluh. 10.000. Dikasih uang 20, tetap juga mengeluh. Nanti berapa? Dikasih uang 100.000 pun, 100.000. Karena tidak ada kesyukuran sama dia dari hati kecil saja, dia tidak mau belajar bersyukur. Tapi kalau orang yang cuma dikasih dapat ada 2.000, alhamdulillah, dia cuma menanyakan ilmu. Alhamdulillah, dia bersyukur. Ketika dia dapat yang lebih besar dari itu, pasti dia akan lebih bersyukur lagi. Masya Allah, di mana saya dikasih uang 5.000 atau 10.000, nanti ini saya dikasih uang sudah lebih banyak lagi. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi hari ini kita sulit, hari ini kita banyak cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi masih ada esok hari. Insyaallah esok hari kita Allah berikan kita apa? Nikmat lagi. Ya. Salam serta salam terpulang kita curahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat tadiin, ya insyaallah curahan rahmat yang ada di pundak beliau akan disampaikan kepada kita umatnya yang masih konsekuen terhadap ajaran-ajaran beliau. Insyaallah. Ingat, ajaran-ajaran Rasulullah sangat banyak. Ya, salah satunya yang kita akan belajarkan hari ini hanya berupa adab-adab, hadis tentang adab, perkataan Rasulullah tentang adab-adab. Teman-teman santri yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar 2 hadis ya? 2 hadis. Tentang apa? Pertama tentang hakul muslimin, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada berapa? Ada berapa? Ada. Nah, hakul muslimin ala muslimin itu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ia bertemu dengannya maka berilah salam, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila maka penuhilah undangannya. Fa idza da'aka fa'jibhu. Wa idza stansahaka fansahahu. Apabila ia meminta nasihat maka nasihatilah. Wa idza aqsa faminallahu fasamit. Apabila ia bersin jawablah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jawablah ketika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, jenguklah. Wa idza mata fattadhifu. Apabila ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Itu yang kita belajarkan kemarin kan? Dan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Kemudian hadis yang kedua yang kita belajar kemarin apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang hadis dari Abi Hurairah. Unsur ila man huwa asfal minkum wa la tansuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Unsur ila man huwa asfal minkum. Lihatlah siapa yang berada di bawah kalian, wa la tansuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat siapa yang berada di atas kalian. Siapa yang berada di atas kalian. Bahwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Sebab demikian agar kalian tidak menyepelekan nikmat Allah atas kalian. Itu yang 2 hadis itu yang kita belajarkan kemarin kan? Nah, sekarang kita akan belajar hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini saya bacakan ya. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar radhiyallahu anhu Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa. Anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa.
wal ithmu ma hakka fi sadrika wa qaribta an yattali 'alaihi nas. Nah, kita akan belajar apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu sama kalian. Kalau menurut teman-teman, menurut para santri, apa itu kebaikan? Definisi dari kebaikan itu apa? Saya tanya dulu. Ya. Apa? Ayo berpikir. Jangan sampai kalian cuma datang dulu, diam, habis itu bosan. Apa itu kebaikan? Kebaikan, kalian kan sering mendengar kebaikan. Kebaikan itu apa? Coba, ada yang bisa mengemukakan definisi dari kebaikan? Sebelum kita cari tahu apa definisi kebaikan dan dosa itu menurut Rasulullah. Sebentar saya akan jawab sesuai dengan perkataan Rasulullah. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Ada yang bisa? Apa itu kebaikan? Ada yang coba ada? Kemukakan ada. Apa itu kebaikan ada? Nah, apa itu dosa? Dosa saja. Kalau tidak tahu kebaikan, apa itu dosa? Dosa dikatakan oleh Reza, kesalahan. Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Sudah tidak ada lagi yang menjawab. Tidak tahu lagi. Nah, kita akan cari tahu kepada Rasulullah berdasarkan hadisnya. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu apa yang terdapat dalam akhlak yang baik. Ternyata kata Rasulullah, kebaikan itu apa yang terdapat dalam akhlak yang baik. Ketika akhlaknya kalian baik, maka di situ ada kebaikan. Akhlak kalian kepada teman, akhlak kalian kepada guru, akhlak kalian kepada orang tua, akhlak kalian kepada Al-Quran. Al-Quran saja ada adab-adab. Tidak sembarang, tidak seperti kalian memegang buku biasa. Ada akhlak, ada adab-adabnya. Setiap kalian di tempat dimanapun kalian berada, itu akhlak harus ditegakkan, akhlak yang baik. Maka kata Rasulullah, perhatikan yang amat. Maka kata Rasulullah, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu apa yang terdapat dalam akhlak yang baik. Apa yang ada dalam akhlak. Ini kebaikan menurut Rasulullah. Kemudian dosa, al-ithmu. Perhatikan, baca ini. Al-ithmu ma haqa fi sadrika. Dan dosa itu apa yang menyempitkan dada. Kalau sudah sempit dadanya, bagaimana Ustaz? Dadanya sudah sempit, dia sudah tidak lagi mengerjakan kebaikan, sudah maunya sujud sama orang. Kamu ada apa ini? Pokoknya dia punya pikiran sudah negatif semua, sudah sempit dadanya. Dia malas makan, dia malas belajar, ini sudah sempit dadanya. Mahaka fi sadrika wa qarita an yattali 'alaihi nas. Dan dia tidak menginginkan jika orang lain melihatnya. Adakah kalian berbuat dosa mau melihat orang lain? Tidak. Tidak, pasti orang berbuat dosa itu dia tidak mau orang lain mengetahuinya. Berarti kalian apa kan? Kita orang yang berbuat dosa itu dia tidak mau orang lain tahu kalau dia berbuat dosa. Ini definisi dosa dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah tentang dosa al-ithmu ma haqa fi sadrika. Dosa itu adalah apa yang menyempitkan dada, wa qarita an yattali 'alaihi nas, dan dia tidak mau orang lain mengetahui. Kita sudah dapat definisi kebaikan menurut Rasulullah dan definisi dosa menurut Rasulullah. Kalau sini paham? Kalau paham saya bisa bertanya. Ya? Kalau paham saya akan bertanya. Saya ulangi supaya kalian paham. Hati-hati yang awal saya tunjuk. Saya tunjuk untuk menjelaskan apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Rasulullah SAW, hadis ini dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dari Nawas bin Sam'an, dia dari kalangan Ansar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Rasulullah anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa. Faqal, Rasulullah menjawab, al-birru husnul khulqi. Kebaikan itu adalah apa yang terdapat dalam akhlak yang baik.
Al-ithmu ma haka fi sadrika. Sedangkan dosa itu apa yang menyempitkan dada. Seperti saya jelaskan tadi, sering berpikiran negatif, sering suzon sama orang, dia malas belajar, malas membaca Quran, sudah sempat hidupnya ini, sudah tidak tahu, pokoknya dia cuma malas makan minum, akhirnya dadanya sudah sempit, sudah tidak ada lagi kebaikan sama dia. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan dia tidak mau orang lain mengetahui. Itu adalah dosa. Definisi dari dosa. Paham sih? Yang masih baru? Paham? Bisa ya? Bisa saya tanya satu-satu? Bisa? Biar tidak mau jawab itu, saya kasih contoh. Mau jawab itu tidak mesti sama dengan Ustaz punya jawaban. Sama tak? Mau jawab itu tidak mesti sama dengan Ustaz ada ucapkan, tidak. Pikiran sederhana munculkan. Bagaimana pikiran sederhana itu Ustaz? Artinya begini, kalau misalkan saya posisikan saya sebagai kalian, ya, misalkan Teresa di sini, ya, saya jadi siswa, ya, saya contohkan ini ya, saya jadi siswa. Ustaz Reja tadi sudah menjelaskan kebaikan itu apa yang terdapat dalam akhlak yang baik, sedangkan dosa itu yang menyempitkan dada dan dia tidak mau orang lain mengetahuinya. Saya akan Ustaz Reja sudah menyampaikan, saya posisinya di situ. Ustaz Reja bertanya, mana yang tahu apa itu definisi kebaikan menurut Rasulullah? Saya mengangkat tangan. Saya Ustaz. Kebaikan itu Ustaz akhlak yang baik. Tidak seperti apa yang Ustaz jelaskan kan? Tapi dia pas, kena dia. Cuman sederhananya kebaikan itu akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu apa Ustaz? Dosa itu akhlak yang buruk. Bisa saja. Apa yang menyempitkan dada, dia selalu lawannya saja. Kalau kebaikan akhlak yang baik, kalau keburukan atau dosa akhlak yang buruk. Dia selalu berpikiran negatif sama orang lain, dia selalu mau mengajak bertengkar dengan orang lain. Itu akhlak yang baik atau yang buruk? Soalnya sederhana. Bisa ya? Saya bisa bertanya. Yang penting jawaban kalian itu adalah yang bisa saya connect, bisa kasih connect di sini, di hadis ini. Ya, tahu connect? Tahu. Yang penting ada yang bisa baku apa ya? Artinya tidak ke kiri, tidak ke kanan, masih bisa mau kasih lurus ke Mas Adi. Ya, yang penting jangan dibaca apa itu kebaikan. Kebaikan itu Ustaz mari. Ya, habisnya bukan begitu aja apa? Santai. Kita santai. Ya, insya Allah akan kalian pulang nanti bawa ini. Masih berapa menit? Tinggal ini. Tinggal sedikit. Berarti kita cukupkan bahas satu hadis di mana? Bahas satu hadis di mana? Yang bisa jawab saya kasih apresiasi itu dari luar, bukan dari luar dan jempol. Kalau bisa tidak bisa kasih hadiah yang besar ini. Oke, siapa yang angkat tangan? Saya tidak mau tunjuk, angkat tangan saja. Siapa yang tahu definisi kebaikan? Nah, Aris. Akhlak yang baik. Karena kata Rasulullah al-birru apa? Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu apa yang terdapat dalam akhlak yang baik. Yang awal, ada yang bisa jawab tentang dosa? Apa itu dosa? Coba saya pilih. Saya tunggu. Selain kalian berdua, ada yang bisa? Yang lain? Yang awal. Oke, coba Aira. Aira, apa itu dosa Aira? Akhlak yang buruk. Tidak apa-apa. Simple saja, tidak usah biar nanti tidak panjang-panjang seperti itu saya jelaskan tadi. Yang penting kalian paham. Intinya yang penting kalian paham. Sampai sini paham ya? Paham. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, hari ini kita hanya bisa menyelesaikan, saya pengennya 2 hadis, tapi karena sudah berhubung waktu, sudah waktunya makan, maka kalian habis ini langsung makan. Tapi sebelum saya tutup,
majelis